Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Di mana pada persentase kali ini kami akan mempresentasikan yaitu angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Di sini kami kelompok 6, saya bernama Rikson Habinsaran Banuria dengan NIM 17190511 dengan rekan saya bersama Hari Roja NIM 17190506 dan bersama Dimas Dwi Kuncahyo. Kami dari TI 173C01 mata kuliah Statistika. Kami berterima kasih kepada Ahmad Jurnaidi yang telah memberikan waktu untuk kami untuk presentasi. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pada presentasi ini membahas tentang inti dari isi PPT ini, yaitu menjelaskan tentang angka indeks tidak tertimbang dan angka indeks tertimbang secara terperinci. Selanjutnya akan dijelaskan bersama teman saya yaitu Fahri Roja. Pengertian angka indeks. Angka indeks merupakan peralatan statistik yang sangat populer guna mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Perubahan atau perbandingan antara variabel dari waktu ke waktu dan yang dinyatakan dengan angka indeks umumnya lebih mudah dimengerti. Dajan 1985. Jenis angka indeks. 1. Jenis penggunaan indeks harga, price index, mengukur perubahan harga barang, misalnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Ini rumusnya dan keterangannya. PON sama dengan angka indeks harga tahun N atas dasar tahun O. Tahun O disebut juga tahun dasar. PN sama dengan harga pada tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. PO sama dengan harga pada tahun dasar. Indeks kuantitas, quantity index, mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, indeks penjualan jagung. Rumusnya dan ini keterangannya. ION sama dengan angka indeks jumlah tahun N atas dasar tahun O. IN jumlah pada tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. IO sama dengan jumlah pada tahun dasar. Indeks nilai, value index, perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor, misalnya indeks nilai ekspor kopra. Rumusnya di bawah dan keterangannya. PON sama dengan angka indeks nilai tahun N atas dasar tahun O. PN sama dengan nilai pada tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. PO sama dengan nilai pada tahun dasar. Jenis cara penentuan indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turun angka indeks. 1. Metode angka relatif. 2. Metode agregat gabungan. 3. Metode rata-rata relatif. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turun angka indeks. 1. Metode agregat sederhana tertimbang. 2. Metode least variance.
3. Metode fase. 4. Metode Dробis. 5. Metode Irving-Fisher. 6. Metode Marshall sama dengan Edgeworth. Langsung nih. Selanjutnya Langsung. akan dijelaskan teman saya Dimas. Ya. Angka indeks tertimbang menurut Sansubar Saleh, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Terkait dengan indeks tertimbang, di samping menggunakan angka penimbang secara subjektif, dapat juga memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka penimbang tersebut. Sehingga kuantitas tersebut variabel yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan adalah kuantitas masing-masing komoditi. Secara umum, indeks kuantitas dapat dihitung dengan cara satu angka indeks sederhana. Ini rumusnya, ya begitulah. Keterangan PO1 ya. Harga barang pada jangka waktu dasar, dan PN harga barang pada suatu periode waktu yang lain. IN indeks harga barang. Dua, indeks Last Payers, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau QO sebagai faktor penimbang, dirumuskan sebagai yang di bawah ini. Ya begitulah. 3, indeks PASC, yaitu model penghitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun. KN sebagai faktor penimbang, dirumuskan sebagai berikut yang di bawah. 4, indeks Dробis, yaitu kombinasi dari indeks Last Payers dengan indeks pasca atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks Dробis ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks Last Payers dan indeks pasca dirumuskan sebagai berikut. ID sama dengan itulah. 5, indeks Fisher, yaitu rata-rata dari indeks Payers dan indeks pasca dengan jalan mengakarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut, dirumuskan sebagai berikut. 6, indeks Edgeworth, model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau QO tambah QN dan digunakan sebagai faktor penimbang, dirumuskan sebagai berikut.
Begitu. Baik, pada studi kasus saya akan menjelaskan, yaitu studi kasusnya, buatlah harga indeks agregatif tertimbang dengan rumus Lesch-Perez dan Pasce untuk tahun 2020 dan waktu dasar 2019 dari data yang disajikan dalam tahun pada slide di bawah ini. Studi kasus pada angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang toko elektronik dan furniture 2019 sampai 2020. Jenis penjual barang ada kulkas, televisi, mesin cuci, dispenser, kompor gas, dan sebagainya. Untuk harga rupiah per satuan untuk 2019 dibuat untuk PO, yaitu harganya sebagai berikut, dan untuk 2020 disebut sebagai KIT, harganya sebagai berikut. Penjualan dalam satuan 2019 KIO, penjualannya dalam sebagai berikut. 2020 KIT, penjualan dalam satuannya sebagai berikut. Angka indeks direct tertimbang. Metode angka indeks direct tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks relatif, itu untuk mengukur perbedaan satu macam nilai atau harga atau kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Angka indeks agregat sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Angka indeks tidak tertimbang dapat diketahui dengan 3 cara, yaitu dengan metode angka relatif dengan rumus IT sama dengan PT per PO dikali 100%. Dengan keterangan PO, harga barang pada jangka waktu dasar, dan PT, harga barang pada suatu periode waktu yang lain, sedangkan IT, indeks harga barang pada saat. Dan kedua, metode angka agregat atau gabungan dengan rumus IO N sama dengan sigma P N dibagi sigma P O dikali 100. Metode yang ketiga, metode rata-rata relatif. Rumusnya yaitu IO N sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dibagi N dikali 100%. Studi kasus pada angka indeks tidak tertimbang berdasarkan tabel di bawah ini. Hitunglah angka indeks relatif, angka agregat, dan rata-rata relatifnya. Ini adalah studi kasus pada angka indeks tidak tertimbang dengan jenis penjualan barang, yaitu dengan barang pakaian seperti sepatu cowok, sepatu cewek, celana, tas, topi, baju, dan lain-lain. Dengan harga 2018 per PO, harganya di bawah sebagai berikut, dan harga 2019 PT sebagai berikut. Kita masuk ke Excel untuk mengerjakan studi kasus pada angka indeks tertimbang toko elektronik dan furniture 2019-2020. Di sini harga kali penjualan Lesch-Perez 2019 PO dikali QO taruh sama dengan PO dikali QO. Ini dia, kita jumlah
Maka hasilnya adalah ini. Untuk 2020 PT, di sini kita jumlahkan untuk penjualan barang yang di bawah. Kita jumlahkan semua dengan cara menarik kursor ini. Di sini sudah tertera harga penjualan Las Vegas 2019 PO KIO. Sekarang kita mencari untuk 2020 PT dikali KIO. Kita harus sama dengan PT dikali KIO. Ini hasilnya. Kita tarik lagi ke bawah untuk menentukan hasil dari jenis barang yang lain. Kita masuk ke harga kali penjualan pasti. Untuk 2019 kita jumlahkan PT dikali KIT. Yang ini kita jumlah. Kita kalikan PT yang ini, kita kalikan ke KIT, maka hasilnya kita tarik lagi ke bawah. Untuk 2020 PO dikali KIT sama dengan dikali KIT. Ini hasilnya. Di sini maaf, di sini salah. P0 dikali KIT itu ini, yang ini dikali QT. Sekarang kita menjumlahkan untuk harga X penjualan Las Vegas 2019 dan 2020 dengan cara klik Alt pada tombol keyboard bersamaan dengan sama dengan. Ini adalah hasilnya, dan bisa juga menggunakan auto sum. Ini hasilnya. Dan untuk harga kali penjualan pasti, yaitu ini, kita klik tombol Alt sama dengan
Sekarang kita jumlahkan. Ini adalah jumlahnya. Dan untuk mencari rumus Las-Pereznya untuk mencari hasil dari di sini tadi dikatakan buatlah harga indeks agregatif tertimbang dengan rumus Las-Perez untuk tahun 2020. Maka kita bikin rumus Las-Pereznya dengan rumus Las-Perez ini LT kali 0 sama dengan sigma PT QO dibagi sigma PO dikali QO sama dikali 100. Kita jumlahkan PT QO yang ini, kita ambil jumlahnya, lalu kita bagi dengan PO QO yang ini. Ini jumlahnya. Kita lanjut di sini rumus Las-Perez LT 0 sama dengan sigma PT QO dibagi PO QO dikali 100. Di sini PT QO ini dibagi PO QO yang ini dikali 100. Maka ini adalah hasilnya. Untuk rumus pas C, LT dikali 0 sama dengan sigma PT QT dibagi sigma PO QT dikali 100. PT QT yang ini hasilnya kita buat di sini dibagi PO QT yang ini ya, dikali 100. Maka dapat hasilnya ini. Dan untuk angka indeks tidak tertimbang pada pakaian, itu jenis penjualan barang, sepatu cowok, sepatu cewek, celana, tas, topi, dan lain-lain. Harga untuk 2018 yang ini ada harganya. Harga 2019 sebagai berikut. Dan saya menggunakan 3 metode, yaitu metode angka relatif dengan rumus IT sama dengan PT dibagi PO dikali 100. PT sama dengan ini. Saya coba mengambil jaket cowok anak yang ini dibagi PT yang ini dikali 100. Maka hasilnya adalah 107,5. Dan untuk metode angka agregat atau gabungan, yaitu ini LO T sama dengan sigma PT dibagi sigma P0
dikali 100. Yang ini dibagi PO dikali 100. Maka hasilnya 108,75. Untuk metode rata-rata relatif, LO T sama dengan 1 dibagi N, di mana N adalah jenis penjualan barang, yaitu jenis-jenis barang yang berada di sini, yaitu sejumlah 30 biji. Sigma PT dibagi sigma PO dikali 100. Ini kita harus sama dengan 1 dibagi tadi jumlah semua ini adalah 30. Maka hasilnya yaitu 3,625. Penyelesaian cara kedua sama aja seperti yang di atas. Jadi saya di sini sama dengan di sini. Jadi saya menjelaskan yang ini aja. Di sini PN dibagi sigma P0 dikali 100. Yang ini dibagi PO. Maka hasilnya 108,75 sama dengan di sini. Ini juga di sini IO. Sini sama dengan metode rata-rata relatifnya, sama aja penjumlahannya dengan metode rata-rata, rumus metode rata-rata. Lanjut kesimpulan. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut yang ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara objektif. Tujuan makalah atau PPT, di samping tujuan untuk memenuhi syarat nilai UAS untuk mata kuliah statistika. Penutup, statistika dipelajari di berbagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analis data yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang dikumpulkan. Selain itu, juga dengan statistika kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Statistika deskriptif memberikan informasi yang terbatas, yaitu memberikan informasi yang terbatas pada data apa adanya. Oleh karenanya, pemakai statistik deskriptif tidak dapat mengambil kesimpulan yang umum atas data yang terbatas. Daftar pusaka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata salah dan perbuatan video yang belum maksimal dikarenakan banyak faktor kendala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih kepada Bapak
Ahmad yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyelesaikan presentasi kami. Untuk mengakhirinya, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Terima kasih.